karena kakiku pernah cedera. Kok nggak ada yang ngajak ngobrol gue? Mulai dulu, mulai terus aja perjuangkan. Kamera rolling and action. Hello Dream Warriors, welcome to podcast Keeping Up with Kejar Mimpi Cibubur episode 2. Oke, hari ini gue sama Kak Ocha. Iya. Di mana nih Kak kita Kak? Oke. Di mana kita ini? Hari ini kita kedatangan siapa ya? Gue kan nanya hari ini kita di mana? Oh, kita di mana ini? Di mana? Kenapa kita langsung kedatangan tamu? Pokoknya Gimana, kita lagi di Jakarta lah ya. Iya. Oke, kita mau ngapain di sini Kak? Be, kita bahas apa sih hari ini nih, Be? Kita mau ngapain di sini? Oke. Pokoknya kita hari ini mau podcast. Itu ya, kita ini mau podcast lah ya. Iya. Oh, iya. Iya. Kita mau ngundang siapa sih? Nah, Kita ngundang siapa? kita sambut aja lah biar mereka nyapa sendiri. Oke, kita udah mendatangkan dua orang spektakuler yang ya mengejar mimpi-mimpinya selama ini ya. Mari kita sambut Kak Dava dengan Kak Ai. Halo. Apa kabarnya nih kalian? Alhamdulillah baik, seperti yang terlihat. Alhamdulillah baik juga. Oke. Alhamdulillah. Kok capek gitu sih Kak kayaknya Kak? Jauh ya? Weekend. Weekend harus beraktivitas ya. Oke, boleh diceritain sedikit gitu Kak, nama lengkap biografi ya gitu. Dari Kak Dava dulu deh. Oh, dari aku dulu. Kenalin semuanya. Kita berapa sih ya? Buat penonton. Kenalin ya penonton ya. Kenalin, nama aku Muhammad Dava Fadlullah. Sekarang mahasiswa di Universitas Paramadina, Prodi Hubungan Internasional. Sekarang domisili di Jakarta Selatan. Oke. Boleh, Ai? Oke, perkenalkan nama aku Siti Aisyah, biasa dipanggilnya Ai. Aku mahasiswa Universitas IPWIJA, jurusan manajemen, domisili saat ini di Depok. Depok nih ya. Iya, warga Depok kita Warga kan. Depok kita. Depok Pride. Anda orang mana Anda? Anda orang mana Anda? Penyusup. Which is. Kita orang Indonesia, kita bersaudara gitu lah ya. Yeah. Ngelihat background daerah gitu lah ya. Oke. Kak Dava, aku pernah denger nih Kak Dava ini Skandal. Coy. Enggak dong. Skandal prestasi mungkin Oh, iya. bisa. Skandal prestasi Boleh. bisa ya. Dengar-dengar Kak Dava ini pernah menaungi beberapa, masih di Asia Tenggara, beberapa negara untuk melakukan apa tuh Kak? Gibah atau No, Kegiatan. Gibah sampai Asia Tenggara. Kegiatan. Jadi emang sebenarnya udah beberapa kali keluar negeri, berkesempatan keluar negeri untuk ikut acara MUN. MUN. Apa tuh MUN Kak? MUN itu model United Nations. Jadi MUN itu adalah kegiatan simulasi sidang PBB. Pesertanya bisa dari biasanya ya anak-anak SMA sampai yang kuliah, bahkan yang udah fresh grad pun masih ada yang ikut MUN gitu. Oh iya. Itu waktu itu di mana tuh, Kak? Oh, waktunya di dulu pertama kali ya, first time itu di Bangkok, Thailand. Itu pertama kali banget ikut MUN langsung ke Thailand waktu itu. Lu tau Bangkok gak sih? Tahu ya? Bangkok. Oh itu Bangkok. Bangkok. Maaf ya. Oke, itu tahun berapa Kak dimulai? Tahun aku pertama kali ikut MUN dari tahun 2018. Jadi aku udah angkatan lama ya. Udah maunya harusnya purna ya. Udah lama banget dari 2018 sampai sekarang. Terakhir banget itu acara MOIC di gedung DPR MPR seperti itu. Itu last banget bulan apa ya? Kemarin banget deh, masih kemarin banget itu terakhir MUN-an. Awal mula tahu MUN itu pasti dari kuliah lah ya, dari kuliah ya. Dan untuk mencapai ke situ itu langkah-langkahnya gimana? Gabut sih sebenarnya. Jadi kayak nyari pelarian, kayaknya mau nyari kegiatan gitu. Gabutnya keluar negeri, Ca. Kayak Rafathar. Iya. Gue Cipung, gabut ke Depok ya. Aduh ya Allah. Oke, itu ke Dava ini ya, MUN ya, keluar negeri lah ya. Ini kalau dengar-dengar Kak Ai nih, ini nih jago bela diri dia nih. Itu katanya apa ya? Hati-hati. Iya hati-hati. Dipites. Dipites. Dengar-dengar Kak Ai ini udah warna hitam.
Sabuknya ya? Sabuknya. Sabuknya. Bela diri apa nih kalau boleh diceritain? Aku bela diri taekwondo. Bela diri taekwondo dimulai dari kapan tuh Kak? Kalau dimulai dari kapan itu dari kelas 5 SD, kurang lebih 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu berarti saya masih kecil lah ya istilah kata gitu ya. Kan kita sama-sama kecil kalau 10 tahun. Nggak ada ya. Tidak ada yang tua di sini rupanya. Oke, 10 tahun lalu itu awal mulanya itu pengen masuk taekwondo itu pengen apa dari sekolah ada atau gimana? Jadi awalnya itu di sekolahku tuh baru ada ekstrakurikuler baru itu taekwondo. Jadi kayak, wih keren banget nih ada ekstrakurikuler bela diri gitu. Karena bela diri pertama itu sebelumnya udah ada, tapi yang ini tuh baru. Jadi kayak, ih keren kayaknya deh ikut ini. Jadi oke lah ikut gitu, supaya terlihat keren aja. Tapi kan Buat pamer ya sebenarnya. Iya. ada nggak sih selama latihan itu latihan berarti berapa hari sekali itu? Kalau latihan pas waktu baru masuk itu seminggu sekali, tapi ketika udah naik tingkat itu udah mulai rutin gitu. Bisa seminggu 3 kali, seminggu 4 kali gitu. Berat juga ya? Berat saya. Berat ya say. Oke. Pengalaman kompetisi pasti pernah lah ya. Udah sampai pernah. Boleh diceritain? Kalau untuk aku sendiri, aku pernah mewakili klub, pernah mewakili kecamatan juga, pernah mewakili klub maksimal itu tingkat nasional. Tapi klub aku sendiri juga udah pernah ke tingkat internasional ke Malaysia waktu itu. Boleh tepuk tangan ya, boleh tepuk tangan ya. Wah, Malaysia loh, Malaysia. Malaysia. Ya. Tapi udah pernah ke Malaysianya Kak? Akunya belum, tapi Akunya klub belum. aku kesana gitu. Jadi saat ada klub itu, klub aku ke Malaysia, itu bareng sama kejuaraan yang di Indonesia. Jadi aku yang di Indonesia, senior aku yang ke Malaysia gitu. Jadi dibagi 2 supaya sama-sama bisa ikut. Dengar-dengar juara ya Kak? Juara sih. Juara. Nah, kok ada sihnya itu kenapa? Itu kenapa? Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ya, juara lah. Oke. Kan itu berat ya? Pernah nggak sih kayak ada cedera apa-apa gitu? Untuk cedera aku pernah. Pernah. Bahkan sampai sekarang pun untuk kan taekwondo itu pertandingan ada 2, ada pomse dan ada kyurgi. Kyurgi ini yang fisik dan pomse ini yang teknik. Nah sampai sekarang aku lebih sering mengikuti kejuaraan itu yang teknik daripada yang fisik. Karena kakiku pernah cedera gitu. Cederanya ceklek pakai bahasa Jawa lagi. Cedera Aparat keseleo tak gitu gitu lah ya? ya. Iya. Nggak nyampe lah ya. Enggak. Alhamdulillah. Oke, kan kalian punya ini ya, punya background dari masing-masing nih, prestasi lah ya kita bilang. Kira-kira suka duka dalam menyampai ke titik itu tuh apa gitu? Boleh diceritain dari Kak Dava dulu Kak tadi. Kalau suka dukanya sih sebenarnya karena acara ini, yang kegiatan yang aku ikutin nih kayak MUN kan emang untuk pendanaannya pun nyari sendiri kan, dan itu sih mungkin struggle-nya itu nyari sponsor, mungkin nyari siapa yang mau danain nih, apalagi harus keluar negeri itu kan butuh dana yang gak cukup sedikit kan, itu struggle-nya mungkin karena butuh sponsorship lah intinya. Kedua juga ya sebenarnya kalau sukanya lebih banyak sukanya sih sebenarnya kalau MUN tuh karena mindsetnya adalah bukan nyari awards atau bukan nyari juara, sebenarnya yang kita cari itu experience. Terus kalau kita mau apa ya nambah nambah kemampuan bahasa Inggris kita, diplomasi kita, kenal banyak orang yang mana dari berbagai macam background. Yang ikut MUN tuh nggak cuma anak HI gitu loh, ada anak bioteknologi ikut, anak sastra Arab ikut. Jadi itu sih sebenarnya experience itu yang kayaknya nggak ternilai sih sebenarnya. Itu sukanya. Kalau dukanya ya balik lagi tadi, sebenarnya di situ. Kan MUN ini kan ini ya internasional lah. Yes. Pasti kan Inggrisnya ini kan. Of Ada nggak sih course. kendala? Of course. Of course. Anak Jaksel harus bisa bahasa Inggris. Literally bisa Berarti ya. nggak ada kendala ya dari bahasa Inggrisnya sendiri? Eh, Dari komunikasi sama orang-orang banyak kan itu. first time pertama kali itu pasti kagok banget. Gitu ya. Nggak lancar, ngomongnya nggak bisa lancar, pasti gitu. Dulu pernah ada delegasi dari negara Vietnam, bahasa Inggrisnya kurang, nggak bagus sama sekali. I mean sangat kurang lah. Itu
apa ya, teman-teman yang di MUN itu sangat-sangat respectful gitu loh. Mereka nggak ngejek, nggak ketawa dan lain-lain. Yang penting menghormati dia ya, karena sama-sama belajar. Sebenarnya MUN tuh jadi platform buat kita belajar gitu loh, untuk belajar nggak cuman politik internasional tapi juga belajar bahasa, karena apa ya, zaman sekarang penting banget sih untuk bisa berbahasa Inggris, sepertinya seperti itu. Berarti buat teman-teman yang nggak pinter banget bahasa Inggris bisa lah ya. Bisa banget, nggak masalah. Gue yakin pasti banyak yang di luar sana kayak apa ya, kayak ragu-ragu, kayak takut. Tapi mau coba. Intinya Untuk belajar kan ya, intinya Benar, belajar dan intinya mau belajar gitu dan mau, kan. dan mau, Iya. benar. Oke, yuk kita beralih ke Kak Ai nih. Ini suka dukanya selama taekwondo ya. Ya mungkin Kira-kira kalau apa? dukanya nggak ada kali ya, mungkin Tadi yang jenuh keseleo aja. kan itu kan duka. Ya kan, Agak- tapi masih bisa ikut. Oh, masih bisa gitu. ikut, ya. Mungkin sedih tapi tidak duka, gitu kan? Cuma Nggak boleh- sedih aja. nggak boleh sedih terlalu lama. Iya, bener. Mungkin kebanyakan suka sih, karena kita bisa main sama teman, bisa ketemu sama teman-teman, bahkan juga bisa komunikasi. Apalagi ketika sudah tingkat yang lebih tinggi itu kan sudah mulai mengajar, membantu pelatih, itu kan udah mulai belajar nih untuk mengasah public speaking kayak gitu-gitu sih. Itu lebih ke arah sukanya. Apalagi kalau misalkan ada kegiatan kayak gathering, itu juga termasuk yang senang-seneng, walaupun kadang suka dijailin kalau gathering gitu kan, namanya gathering. Kalau Iya, dijailin di iya. facting balik enggak? Enggak dong, Oh, kan, enggak. kan lebih senior ya, gimana ya? Iya, Lebih iya. senior gimana ya? Kan belajar komunikasi facting gitu. Enggak ya, enggak. Enggak. Bercanda terus dari tadi. Mana sih ah? Aku punya pertanyaan nih. Kan kalian nih berarti kan udah ketemu banyak orang banget ya. Pernah nggak sih ada perasaan kayak insecure, apa kurang ngerasa apa ya? Pernah banget. Ya, itu Pernah gimana banget. sih, Kak Dava? Pernah banget. Ini spill aja ya. Oh, iya. jadi kalau MUN pertama, first experience bagus banget lah. Orang-orang pada baik. I mean, orang-orang karena posisinya sama-sama belajar, jadi mereka kayak nggak ada rasa lebih sombong atau gimana. Jadi intinya semuanya baik lah intinya saat itu. Tapi my second MUN di Jakarta, jadi ada jadi intinya ada posisi di mana kayaknya kok nggak ada yang ngajak ngobrol gue, nggak ada yang mau bernegosiasi sama gue. Di situ kayak titik di mana, oh my god, ini apa ada yang salah nggak ya sama diri gue, karena orang nggak ada yang mau ngajak ngobrol dan lain-lain. Itu sih sedihnya. Lu didiemin. Didiemin sama Didiemin. sekali. Diemin balik nggak? Gue yang didiemin balik. Jadi ada kan, karena MUN itu banyak komunitasnya, maksudnya dari kampus mana. Ini ada dari satu, intinya mungkin dia dari kampus bergengsi somehow, dan gak mau kayak involve sama anak-anak yang lain gitu loh. Kayak siapa sih lu gitu Iya, ya. sama Hei, gitu. buat anak-anak kampus bergengsi, Anda jangan seperti itu ya. Nah, gitu ya. Ya gitu. Jangan seperti itu ya. Iya, ini- Kita saudara. Ingat saudara. Udah. Intinya ya realitanya adalah kalau mungkin anak MUN banyak yang friendly, dia mau ngobrol, komunikatif, tapi ada juga yang begitu gitu loh, mereka nggak mau apa ya, yang nggak mau berinteraksi ya, intinya sama circle-nya dia aja. Bahkan even nih the worst part is kan semua pada tukeran IG kan selesai acara, Iya. ini gak ada yang mau tukeran IG sama gue. Oh gila Sedih sih. banget. Just you or other? I don't know. Oh. I don't know. Itu lu sendirian berarti? Maksudnya dari Sendirian. Oh, Gue sendirian banget. Dari pertama gue MUN tuh gue nggak punya mentor, kan orang-orang punya mentor, punya senior. Gue nggak ada sama sekali, kayak ya udah otodidak ya, iya, istilahnya. otodidak, langsung nyebur aja gitu. Gas saya terus ya pokoknya. Iya. Oke. Keren bisa otodidak. Tadi Kak Ai. Kai ya sekarang. Ya Kak Ai ya Kalau kita aku tanya ya. mungkin lebih ke insecure-nya kan, kalau atlet itu tinggi badan dan berat badan harus seimbang gitu kan. Iya, proporsional. Nah, ya proporsional kan. Nah, terus kan aku ini termasuk yang gampang naik berat badan tapi susah untuk turun. Iya. Nah, jadi kadang aku insecure sama orang-orang yang bisa turun berat badannya lebih cepat, terus juga insecure sama orang-orang yang tinggi gitu. Orang yang tinggi terus dia kurus. Kan kalau tinggi kurus dia lebih enak untuk jadi atlet gitu kan. Jadi kadang insecure kayak, ih gila nih orang tinggi banget, gimana ya gue bisa tinggi gitu. Tapi nggak tinggi-tinggi gitu ya, say. Jadi biasanya kan yang lebih tinggi itu yang bisa jadi atlet kyurgi gitu. Kebanyakan atlet kyurgi kan tinggi-tinggi, bahkan sampai 170 tingginya gitu. Oh berarti kalau taekwondo nggak ada maksimal tinggi, Nggak minimal ada. gitu. Minimalnya tuh kalau taekwondo itu dari berat.
Jadi berat. jadi kalau misalkan berat kamu misalkan beratnya 55, lawannya kan juga beratnya 55 kan. Tapi kalau misalkan beratnya 55-nya dia tinggi, ya kamu bakal tetap kemungkinan bisa kalah. Berarti Tuh. kakak lawan Dava tuh nggak boleh gitu, nggak boleh. Nggak Nggak boleh. Nggak boleh dong. Oh, nggak sebanding gitu ya. Itu Iya. main kelas ya gitu ya. Iya Oh, betul, ada kelasnya. dimasukin circle gitu. Iya bener, Iya. circle. Oh iya, oke. Kira-kira nih buat orang-orang di luar sana, kan konsistensi itu sesuatu yang berharga gitu ya. Dan berat lah. Kadang-kadang kita untuk melakukan konsisten itu kayak ketemu titik di mana gue mager nih pengen ngelakuin ini. Itu kira-kira tips dan triknya gimana, Kak Ai? Kalau aku sendiri untuk konsisten yaitu dari kemauan diri sendiri. Gimana caranya kita kayak wah jadwalnya latihan kayak ayo latihan dulu gitu. Jadi gimana caranya kita ngatur jadwal juga supaya jadwalnya ini nggak bentrok sama jadwal latihan supaya kita bisa konsisten terus latihan gitu. Walaupun aku sendiri waktu terakhir itu udah mulai nggak konsisten karena udah mulai ada kesibukan yang lain gitu-gitu sih. Kan Ai 10 tahun ya, lama nih. 10 tahun yang lalu. Ya tapi kan maksudnya lama gitu waktunya 10 tahun. Pernah gak sih kayak di tengah-tengah jalan ngerasa pengen berhenti apa-apa gitu? Kebetulan saat ini aku lagi vakum. Sudah hampir 2 tahun aku vakum karena kesibukan yang lain gitu. Jadi belum sempet, tapi masih tetap silaturahmi tetap terjalin. Bukan Tapi karena berarti COVID selama kan, 10 Kak? tahun Enggak dong, Covid kita masih latihan. Tapi selama 10 tahun kemarin berarti nggak ada ya kayak pengen berhenti gitu, nyerah gitu nggak? Enggak. Konsistensi. Nah untuk Kak Dava sendiri nih, kan Yo pernah tadi cerita bahwasanya ketika MUN yang di Jakarta itu yang benar-benar sendiri. Kalau misalkan dihadapkan dengan gua nih orang yang mungkin yang kadang konsisten kadang enggak, itu kan bakal enggak jalan tuh. Nah untuk menjaga konsistensi menurut lu tipsnya gimana tuh? Enjoy aja sih, maksudnya nggak perlu terlalu, karena kan ini kegiatannya bukan yang harus daily setiap hari atau kan beda kalau olahraga kan Iya. eh, Perlu latihan. Iya. perlu stay in shape, badannya harus bagus, tetap bagus. Nggak maksudnya kalau atlet kan badannya harus dijaga Iya. banget kan, Benar-benar. nggak dibungkiri. Makannya juga harus Tentuannya. dijaga. Benar, makanya perlu dijaga juga. Kalau MUN ini kan kita base-nya satu harus bisa bahasa Inggris, kedua harus stay up to date dengan berita-berita terkini, ada juga harus suka HI, hubungan internasional, suka politik kayak gitu-gitu kan. Untuk konsistennya mungkin ya nggak perlu yang gimana-gimana, tapi untuk misalnya mau ikut lomba dari satu lomba ke lomba lain, untuk ikut MUN satu ke MUN yang lain mungkin beda-beda ya tiap orang. Aku tahu ada teman aku yang 1 bulan tuh bisa sampai 4 kali 5 kali MUN, kayak setiap minggu, setiap weekend dia pasti ikut MUN terus. Kayak apalagi kemarin kan online nih, dia kayak tiap minggu ada aja acaranya. Untuk MUN gak jadi panitia, yang gak jadi peserta pasti ada aja ikutnya. Tapi kalau aku sendiri, at least misalnya kalau ngelihat selama bulan ini udah sekali kayaknya udah cukup deh. Tergantung sih, beda-beda kebutuhan orang. Kalau lu butuh banyak prestasi, kayak misalnya mau apply beasiswa atau apa, ya mungkin harus dikejar. Tapi kalau misalnya untuk cuman exercising to improve your English skill, mungkin ya seininya aja sih. Nggak ada tips apa sih untuk bisa konsisten, kemauan aja, jangan dipaksain. Ini berarti udah berapa kali nih ikut? Berapa kali ya? Udah banyak. Oh banyak ya? Berarti yang habis kedua didiamin tuh nggak kapok ya? Nggak kapok karena asik banget. Kayak karena sebenarnya nih kalau orang nanyain gue MUN gimana, karena sebenarnya gue fokus MUN itu sebenarnya cuma buat jalan-jalan. Ya kan? Bener sih, Buat sekalian keluar negeri kan. Iya, Bener luar negeri, sih. jalan-jalan, apalagi yang di Jogja hari terakhir jalan-jalan, kemana jalan-jalan. Jadi itu sih yang sebenarnya dan ya ketemu orang baru, kenal orang baru, ngeliat prestasinya, kita inspired gitu loh, terinspirasi untuk mau lebih maju lagi. Ketemu orang-orangnya itu menurut gue lebih penting sebenarnya, esensinya di situ, punya koneksi, punya kenalan baru, itu sih lebih penting sebenarnya untuk untuk nanti masa depan dan lain-lain. Berarti dalam waktu dekat akan melaksanakan MUN lagi dong? Nggak tahu ya, semoga. Soalnya kan ada kesibukan yang lainnya juga, tapi lihatlah nanti. Oke. Kalau Kak Ai dalam waktu dekat
akan sibuk magang ya? Aku masih magang, sibuk magang. Magang kan bisa sekalian melatih taekwondo di Gimana ya? desa-desa terpencil. Gitu kan. Enggak gitu ya. Enggak dong. KKN nggak sih? Kakak. Oh itu kakak. KKN. Sorry. KKN, aduh. Salah dong ya. salah. Sorry. Oke. Nih kan kalau kalian kan udah tahu nih ya, maksudnya kayak Dava sukanya public speaking, oke dia ikutan MUN. Terus kamu ikutnya taekwondo karena suka taekwondo. Kalau menurut kalian gimana sih cara kita bisa nentuin apa sih hobi yang bisa kita konsistensi terus bisa dapat prestasi yang bisa kita banggakan lah. Maksudnya gimana cara kita dapat hobinya itu gitu. Menemukan itu ya. Menemukan di hobi. titik itu ya. Kadang bisa orang tuh kayak bingung gue bisanya apa ya, terus Gue cuma kayak bisa padahal rebahan kan doang. semuanya kan pakai latihan ya walaupun Iya. ini. Siapa nih? Boleh cap-cip boleh cap-cip dulu ya. Enggak. Masukin kertas. Boleh dari KAI dulu mungkin ya. Kalau menurut aku mungkin rasa nyaman ya, karena kalau misalkan kita udah nyaman di suatu lingkungan pasti kita juga akan lebih tahan di sana gitu. Jadi aku pun di taekwondo udah berawal dari kayak keren lo ikut bela diri, keren lo misalkan bisa bela diri, keren bisa ikut kejuaraan gitu kan. Nah terus sampai ternyata di taekwondo ini tuh nyaman gitu dan orang-orang itu baik, asik, dan kita juga bisa belajar public speaking, kita belajar banyak hal, bahkan jadi lebih sehat juga. Jadi mungkin dari aku kuncinya adalah kita harus nyaman di lingkungan tersebut gitu. Baru kita bisa konsisten di sana dan kita bisa memahami apa yang kita suka. Gitu sih. Kalau dari aku sama, kita nyari comfort zone dulu ya. Iya, benar. Kalau untuk yang masih mencari sukanya apa, mungkin lebih Bisa ke coba-coba semua sih. Coba semua, mungkin cobain aja semua. Misalnya kayak nggak pernah nyoba olahraga ini, jangan bilang nggak suka. Siapa tahu setelah dicoba malah suka Iya, gitu kan. Nggak suka bilang dulu ngeliat taekwondo, nggak suka taekwondo. Pas nyoba malah ketagihan kan. Iya. Ya gimana? Ya itulah yang harus. Jadi teman-teman Berani mencoba gitu ya coba aja dulu, apapun itu cobain aja dulu. Kalau misalnya merasa nggak klik deh atau kurang ini deh, ya nggak masalah. Soalnya dari aku sendiri misalnya butuh tunggu nanti nunggu temen dulu deh, atau ada yang ngajakin, nggak akan pernah jalan. Benar-benar. Harus kalau mau nyebur aja sendiri, nggak masalah, cobain aja gitu, coba Iya. Coba berhadiah kan ya. Coba. Siapa tahu. Daripada nyesel nggak pernah nyoba. Bener, cobain aja dulu. Cobain aja dulu. Oke. Mungkin sebelum penutup kali ya, boleh deh aku minta quote ya, kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir sih. Enggak terakhir sih ya. Gimana ya? Enggak. Apa ya? Apa ya? Buat Apa ya? teman-teman Dream Warriors. Buat Dream Warriors itu gitu. Berani sampai batas dan wujudkan mimpimu. Enggak, itu kita. kita. Bisa. Pada intinya sih ini sih yang tadi dibahas itu juga ya, berani mencoba. Berani gitu. mencoba. Jangan pernah takut memperjuangkan apapun. Masya Allah. Jangan takut untuk memulai, intinya mulai aja dulu. Mulai dulu, Mulai terus aja perjuangkan. dulu. Ya, oke. Mungkin ada lagi, Cah? Gini, kan kalian nih ini ya, udah banyak pengalaman ya. Maksudnya isinya kalian ketemu banyak orang gitu. Apa ya? Gue bingung mengungkapkannya gimana ya? Tarik napas. Sebentar. Jangan grogi dong. Ayo. Grogi be di samping lu. Wow. Waduh, apakah di Kejar Mimpi Cibubur akan ada Cin? Berisik banget Nggak loh ini. enak ya. Oh, berarti Dava waktu itu dapat MUN tuh dapat award ya? Pertama kali nggak nggak dapet, dapet. sama sekali nggak dapet. Sampai beberapa kali, ketiga atau keempat baru dapet. Itu pun jaraknya jauh-jauh. 1 tahun cuma sekali, 1 tahun dua kali, nggak cepet gitu loh untuk bisa dapat awardnya. Karena aku juga mood-moodan kan, tunggu kesempatan kan, kayak lagi free nih, jadi baru ikut sekali 1 semester itu. Jadi nggak bisa cepet. Tapi akhir ini karena banyak offline-nya, jadi banyak online-nya, jadi kayak bisa cepet gitu loh. Kayak 1 bulan ini ikut berapa MUN, atau enggak dalam waktu 3 bulan udah ikut 3 MUN atau berapa MUN gitu loh. Jadi bisa cepet. Tapi untuk pertama-tama kali banget itu susah banget untuk dapat
apa ya untuk dapat award karena gue nggak ada mentor, Iya, nggak ada senior yang ngajarin atau apapun itu belum ada. Kalau taekwondo kan dia jelas ya, misalnya kita lawan head to head nih, yang menang ini gitu. Kalau awardnya di MUN tuh apa aja sih? Kalau awardnya di MUN tuh biasanya ada paling pertama nih kayak juara satunya tuh best delegate, terus juara duanya ada most outstanding delegate, terus ada yang kayak sisa-sisanya sih paling honorable mention sama best position paper sama apa ya satunya lagi honorable mention sama best. Aduh, sumpah satu lagi. Ya, intinya ada satu Ya lagi. pokoknya itu ya. Intinya itu. Nah, itu untuk yang dilihat ya macam-macam. Ada apa? Cara negosiasi, siapa yang paling berkontribusi dalam pembuatan draft resolutionnya, siapa yang paling misalnya nih kita berempat lagi diskusi, siapa yang paling mendominasi, paling banyak idenya seperti itu. Gitu sih. Jadi yang jadi jurinya ya chairnya, ada chair, ada kursi enggak? Ada pemimpin sidangnya lah bahasanya. Komedi. Nggak lucu garing banget. Agak dipaksa gitu ya. Iya, nggak dipaksa. Sebenarnya kalau di taekwondo itu kan selain kita ada juara 1, juara 2, juara 3, di taekwondo juga ada kayak yang tadi dibilang Kak Dava kayak ada atlet terbaik gitu. Atlet terbaiknya ini biasanya atlet putra, under itu berat sesuai beratnya gitu. Atlet putra, atlet putri kayak gitu-gitu. Sama ada juara klub. Jadi klub yang paling banyak mendapatkan medali emas itu biasanya dapat juara umum gitu di setiap kejuaraan. Jadi ada klub pokoknya ada kayak nominasinya juga gitu, sama. Tadi kan ada 2 ya. Trik sama apa? Apanya? Ini kejuaraannya ada trik sama Ada teknik teknik sama fighting. kalau yang teknik tuh berarti kalau yang fighting dia Fighting apa? ya? Enggak, berarti dia harus ngenain ininya ya? Apa gimana? Kalau fighting itu dia ada body. Jadi body itu di bagian sini, bagian perut sama di bagian kepala. Jadi kalau misalkan di bawah pinggang itu udah nggak boleh dan itu udah mungkin dianggapnya pelanggaran. Oh, kepala nggak boleh dikenain? Kepala boleh, dari kepala bawah boleh. pinggang ke bawah itu nggak boleh. Berarti kepala, pundak, lutut lagi. Dia poinnya sampai berapa itu? Sebanyak-banyaknya sebenarnya. Sebanyak cuman ada waktunya doang Iya, gitu ada ya. waktunya. Tapi waktu itu sempat sebanyak-banyaknya. Kalau nggak salah sih sekarang sampai sekitar 20-an gitu poinnya. Oke. Udah lama ya saya nggak lihat. Iya, udah lama. Iya, Aku baru ingat. Jadi urutannya baru ingat juga ya. Apa betul? Baru ingat. Boleh, Jadi boleh. yang Boleh, MUN boleh. ya. Ini pada umumnya aja ya. Kadang beberapa MUN juga nggak menghadirkan kategori yang sama. Jadi ada best delegate juara satunya, juara 2-nya biasanya most outstanding delegate, terus ada honorable mention, terus best position paper, terus yang terakhir ada verbal commendation. Jadi ya udah cuman disebutin ya karena emang performanya bagus. Udah sekedar gitu aja, jadi bukan bener-bener ya kayak juara harapan lah ya. Iya. Biasanya gitu, juara harapan tapi terakhir. Tapi itu udah bagus, Bagus, bagus. udah bagus Karena itu banyak kan ya pesertanya juga. banyak. Aku yang pertama kali aja pesertanya sampai 100 dari 70 negara. Negara. Iya. 70 negara. negara. Keren banget. Iya. Bisa jadi perwakilannya. Mantap. Banyak banget. Berapa hari tuh? Acaranya biasa kalau untuk MUN-nya ya isinya maksimal 3 hari. Jadi lu di Thailand 3 hari. Enggak, gue Thailand 5 harian kayaknya. Wow. Jalan-jalannya jangan lupa. Oh Jalan-jalan. Ada jalan-jalannya. Itu 5 hari termasuk jalan-jalan Termasuk atau jalan. gimana ya? itu bonus loh, Ca. Bonus. Jadi intinya kan belajar. Iya. Bukan jalan-jalan. Podcastnya udah daging banget belum? Nambah lagi nggak? Butuh daging. Gak ada daging. Adanya apa Kak Dava? Adanya lemak. Nggak ada. Gua nggak ngomong ya, Dap ya. Ayah ngomong ya. Tadi kita udah bahas di Udah depan ya. bahas, udah bahas. Kayaknya udah kong-kalingkong. Oh, udah. Gua nggak diajak loh. Gimana ya? Oke. Oke deh. Ini Oke, udah ya udah ya. boleh deh last statement deh dari kalian berdua buat teman-teman Dream Warriors gitu. Ntar. Ulang Oh, lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Ya. Ya tadi kan tapi belum quotes-nya. Oh iya, gue belum ya. Gue cuma mau bilang it's okay to not be okay. If kalau kalian gagal pun Coba lagi. coba lagi. It's
it's not gonna be a problem kayak bad day it doesn't mean bad life gitu. Jadi jadi apapun itu di ini aja sih, sama diperjuangkan aja. Oke deh. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk dua pemateri kita ya. Oke, narasumber kita ini keren-keren loh mereka. Bener-bener ya. Bener-bener ya. Udah. Bener-bener apa nih? Berasa kita nggak ada apa-apanya ya. Kita nggak ada apa-apanya, Cak. Aduh, nggak boleh gitu dong. Diperjelas gitu gimana What if kalau misalkan mereka yang nanya kita mau ngomong apa, Cak? Itu rencana kita awal kan. Gue kayak diem aja deh. Betapa di sini gue. Lu diem, gua ngapain? Pulang nggak sih? Oh, pulang. Oke. Abis ini kalian mau kemana nih? Kemana ya? Enaknya? Mana ya? Weekend besok Senin. Iya, weekend. Stres lagi. Oke, guys. Mungkin kita udah sampai mentok ini, nggak ada yang bisa dikorek lagi nih ya. Intinya teman-teman ini ya banyak hal lah yang bisa kita coba dari hobi-hobi itu terus nanti jadi prestasi kayak teman-teman ini gitu. Intinya mulai aja dulu ya nggak sih? benar, Kalau lu nggak mulai ya lu nggak bakal dapat nggak Iya, kan? kayak siapa, Be? Kayak siapa tuh? jangan. Aduh. Oke. Buka kartu apa? Ayo buka kartu. Oke. Aduh, jadi gibah kalau dibuka kartunya. Jangan lah, ya udah. Oke. Udah. Oke. Jangan lupa ini kita bisa dengerin di mana aja ya, Be? Kita Podcast mungkin ini. akan berkembang ke TikTok ya. TikTok. Oh ya, follow sosial media kita. Apa aja tuh, Be? Boleh dong. Ada kejar mimpi Cibubur __ ada TikToknya juga kejar mimpi _cibubur_. Oh ya, Spotify jangan lupa. ya nanti kalian bisa mendengarkan di Spotify. Linknya di bawah ini ya. Ayo, di deskripsi. Ayo, editornya di bawah ini tambahin ya. Ayo editor. Editor ya. Oke. Mungkin Sun kita bakal tampilin di YouTube ya. Ya lambat laun kita akan berkembang. Gitu ya. Amin. Amin ya. Oke. Oke, Ocha. Mari kita tutup. See you next time. Bentar. Oke guys, saksikan episode nggak jelek banget. Oke, nantikan ya stay tune. Oke, kita ngobrol-ngobrol kayak gini nggak cuma sekali ya, mungkin ada banyak episode yang akan datang ya. Pokoknya stay tune aja di channelnya Kejar Mimpi. Oke, bye bye. Bye. Kalian mau